Selamat pagi semuanya. Hari ini kita teruskan materi kita, kuliah analisis logaritma kompleksitas, dengan satu bahasan, yakni backtracking. Jadi ini sekali lagi merupakan salah satu teknik dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi metode backtracking ini diawali dengan adanya ide untuk menemukan penyelesaian di mana penyelesaian itu nanti secara berjenjang akan menelusuri seluruh kemungkinan dari satu titik awal, kemudian dicoba untuk mencari langkah berikutnya yang bisa jadi terdiri atas beberapa langkah, maka dicoba salah satu, kemudian dari langkah tersebut beranjak ke langkah berikutnya, manakala ditemukan titik henti, jadi sudah tidak bisa melangkah ke langkah berikutnya, maka kembali ke langkah sebelumnya. Jadi ini intinya adalah kita kembali ke langkah yang sebelumnya. Nah, di sini biasa menggunakan yang namanya state space tree. Jadi pohon ruang status, state space tree. Ini saya langsung coba gambarkan ke dalam masalah yang tidak kita selesaikan. Masalahnya sederhana, disebut sebagai n-queen problem. Jadi ini adalah problem untuk menempatkan queen pada bidak-bidak catur dengan satu batasan bahwa supaya queen ini tidak saling menyerang, maka dia tidak boleh berada pada baris yang sama atau kolom yang sama, dan juga tidak berada pada diagonal. Nah, bagaimana menempatkan queen ini pada bidak catur sehingga tidak terjadi saling menyerang. Oke. Kita coba lihat bagaimana backtracking ini bekerja. Jadi dimulai dari root, ya. Jadi rootnya ini, jadi masih kosong, ya. Ini papan caturnya masih kosong, kita belum menempatkan queen pada salah satu bidak. Nah, di sini kita mencoba menempatkan dia pada baris pertama, kolom pertama. Ini untuk queen yang pertama. Dicoba tempatkan di sini. Lalu berikutnya adalah kita harus menempatkan queen yang kedua. Dicoba untuk kolom 1, tidak bisa karena sudah ada queen di kolom 1. Di kolom kedua, dari baris kedua, tidak bisa terjadi diagonal.
Maka kita bisa tempatkan ini di kolom yang ketiga. Nah, tempatkanlah queen kedua pada kolom ketiga. Nah, ini. Terus kita mencoba menempatkan queen berikutnya. Queen yang ketiga. Kolom pertama tidak bisa, karena sudah ada ini. Satu. Kolom kedua tidak bisa. Jelas, ini akan diagonal dengan ini. Kolom 3 tidak bisa, kolom keempat tidak bisa. Artinya di sini kita sudah tidak bisa menempatkan queen yang ketiga. Artinya langkah ini terhenti. Karena terhenti, kita balik lagi. Jadi terhenti ini artinya berarti kita tidak bisa menempatkan queen yang kedua pada kolom yang ketiga. Maka sekarang kita coba menempatkan queen yang kedua pada kolom yang keempat. Dan ini bisa. Ya. Tidak satu baris, tidak satu kolom, dan tidak diagonal. Jadilah gini di baris yang di kolom keempat dari baris kedua. Terus lanjut, kemudian kita ingin mencoba menempatkan queen ketiga. Kolom pertama tidak bisa. Kolom kedua bisa. Ya. Tidak diagonal, tidak diagonal. Akhirnya tempatkan queen ketiga di kolom kedua. Terus kita teruskan untuk mencoba menempatkan queen yang keempat. Tidak bisa, ke sini tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Artinya dengan formasi ini kita tidak bisa menempatkan queen yang keempat. Artinya langkah di sini sudah terhenti. Kita balik lagi. Mengulangi langkah untuk menempatkan queen yang ketiga. Ya. Karena ditempatkan pada kolom yang kedua tidak ada hasil atau buntu akhirnya. Dicoba ke kolom ketiga tidak bisa, kolom keempat tidak bisa. Artinya ini langkah menempatkan queen kedua pada kolom keempat ini ternyata tidak bisa membawa ke hasil. Maka kita kembali ke sana. Kembali ke sana. Dan ini sudah kemungkinan terakhir dari queen yang kedua. Artinya menempatkan queen pertama di sini itu ternyata tidak bisa membawa ke penyelesaian. Kita balik lagi yang pertama. Dicoba menempatkan queen pertama pada kolom kedua. Nah, queen pertama ditempatkan di kolom yang kedua. Karena pertama ya belum ada lawan-lawannya. Berikutnya, mencoba menempatkan queen kedua pada kolom pertama tidak bisa, kolom kedua tidak bisa, kolom ketiga tidak bisa. Akhirnya ini bisa ditempatkan di kolom yang keempat. Terus mencoba menempatkan queen ketiga pada kolom pertama. Bisa. Terus menempatkan queen ketiga pada kolom pertama. Bisa dilakukan. Terus berikutnya mencoba menempatkan queen yang keempat pada kolom pertama tidak bisa, kolom kedua tidak bisa, kolom ketiga ternyata bisa. Jadi diperoleh penyelesaian tentang n queen problem untuk n sama dengan 4. Nah, tentunya ya ini sudah menemukan satu penyelesaian. Kita masih bisa mencoba untuk
Ya. Untuk yang lainnya, misalkan, jadi ini menempatkan pada queen kedua sudah bisa menemukan penyelesaian. Tapi ini memang hanya bisa menempatkan untuk yang kedua hanya bisa di kolom keempat. Terus yang ini hanya bisa, ini menempatkan queen ketiga pada kolom pertama, kolom kedua nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Jadi memang hanya ini kemungkinannya untuk queen yang ketiga. Begitu pula untuk yang queen yang keempat. Nah, kita masih bisa mencoba bereksperimen dengan mencoba menempatkan queen yang pertama ke kolom yang ketiga. Jadi kalau mau ya silahkan Anda berlatih sendiri, mencoba menempatkan queen pertama pada kolom yang ketiga. Nanti bagaimana hasilnya. Silahkan untuk mencoba sendiri.